Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan membahas sistem saraf. Jadi topiknya adalah sistem saraf. Manakah sistem saraf itu bekerja, atau saraf itu bekerja di dalam tubuh kita? Nah, sebelumnya Pak Guru mau membawa ke kalian dengan sebuah pertanyaan tentang pernahkah kamu secara tidak sengaja menyentuh benda panas yang ada di sekitarmu? Tentunya mungkin sudah pernah ya, atau sudah pernah mengalami, mungkin secara tidak sengaja ya. Misalnya pada saat kalian membantu orang tua mungkin bekerja di dapur ya, mungkin sedang memasak atau menggoreng sesuatu ya, atau sedang memanaskan air ya. Pada saat panci ataupun wajan yang digunakan itu sudah panas ya, tanpa sengaja mungkin kalian menyentuh ya, atau tersentuh ya, oleh benda panas tadi ya, wajan ataupun panci tadi. Nah, tanpa disadari ya, pada saat menyentuh itu kamu akan langsung menarik tanganmu ya, atau tanganmu atau badanmu yang terkena benda panas tadi ya, secara spontan ya, secara spontan langsung kamu menarik tanganmu. Nah, kira-kira hal itu terjadi karena kenapa? Atau bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, ternyata tangan kamu ditarik ya, kamu tarik dengan cepat itu karena memang di dalam tubuh kita ini ada sistem saraf yang merespon rangsangan panas tadi ya. Sehingga dia melaporkan ke otak ya, jadi tangan tadi ya, karena tersentuh oleh benda panas sehingga otak itu menerjemahkan ya, oh itu ada benda panas, jauhkan tanganmu dari situ ya. Jadi kamu secara spontan langsung menarik tangan kamu untuk benda panas tadi ya. Jadi seperti itulah sistem saraf yang ada dalam tubuh. Pada pembelajaran kali ini ya, tujuan kita adalah kalian bisa dapat menjelaskan saraf. Jadi setelah selesai proses pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan ya, apa sih sebenarnya fungsi saraf itu. Ya. Kemudian ya, dengan adanya ini kalian mengetahui susunan sistem saraf ada pada tubuh kita ya, sebagai manusia. Dan yang ketiga adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis gerak sadar dan gerak refleks. Jadi ada 3 itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik. Oke, yang pertama adalah tentang sistem saraf ya, susunan ya. Susunan sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa sistem saraf itu dikelompokkan menjadi 2 macam. Ada yang namanya sistem saraf pusat, namanya sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sementara sistem saraf tepi itu terdiri atas saraf sadar atau disebut dengan saraf kraniospinal dan saraf tak sadar atau saraf otonom. Ya, jadi ada 2 sistem saraf, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian fungsi ya. Ini tolong diperhatikan pembelajaran kita pada kegiatan kali ini. Jadi fungsi saraf atau sistem saraf itu ada 3 juga ya. Pertama, sistem saraf itu sebagai alat komunikasi antara tubuh dan dunia di luar tubuh. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Ya. Jadi alat indera ini membuat kita dapat mengetahui perubahan yang terjadi di luar tubuh dengan mudah. Jadi dengan adanya sistem saraf yang dibantu oleh panca indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit ini, ya, kita bisa melakukan atau mengetahui perubahan yang ada di luar tubuh kita. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa sistem saraf ini terdiri ada dari 2 ya. Jadi sistem saraf
pusat, ya, dan sistem saraf. Ya. Jadi sistem saraf pusat ini yang pertama adalah otak, ya. Jadi sistem saraf pusat ini merupakan pusat pengaturan informasi, ya. Jadi seluruh aktivitas tubuh itu dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Nah, pada bagian-bagian yang pertama adalah otak, ya. Nah, otak terdapat di dalam penampakan otak besar ini, ya, dari atas, ya, bisa lihat dari atas. Nah, ini otak besar bagian kiri dan ini otak besar bagian kanan. Ya. Nah, kemudian ini bagian-bagian yang ada dalam pusat besar, ya, seperti kita berlari, makan dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan gerak sadar, artinya gerak yang kita lakukan dengan kesadaran, ya, bahwa itu memang kita lakukan atas mungkin pengendalian diri kita, ya. Nah, jalur rangsang atau jalur impuls atau jalannya impuls, ya, jadi demikian materi kita pada kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.